Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Tingkai karena pancena keh tingkai. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan materi mengenai isomer. Nah, kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya. Di video kali ini aku akan menjelaskan menggunakan PowerPoint supaya teman-teman bisa tambah memahami videonya. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Karna Abadi. Saya adalah pelajar dari SMA Negeri 2 Lumajang. Saya absen 13 dari kelas 10 MIPA 4. Langsung saja ke materinya, isomer. Apa sih isomer itu? Nah, di dalam kimia, khususnya hidrokarbon, ada senyawa yang punya rumus molekul sama, tetapi penyusunan strukturnya beda. Nah, hal tersebut yang dimaksud dengan isomer. Isomer sendiri dibagi menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer geometri. Apa sih isomer struktur itu? Seperti namanya, isomer struktur terjadi karena perbedaan susunan ikatan struktur antara atom maupun gugus fungsi di dalam suatu molekul. Nah, apa sih isomer geometri itu? Isomer geometri adalah isomer yang disebabkan oleh keterbatasan rotasi bebas pada suatu ikatan dalam molekul. Tetapi di video kali ini saya akan membahas mengenai isomer struktur. Isomer struktur sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, isomer rangka. Dari namanya sudah jelas bahwa yang membedakan dari dua senyawa ini adalah kerangkanya. Sedangkan yang kedua adalah isomer posisi. Yang membedakan adalah posisi dari gugus fungsi. Sedangkan yang ketiga adalah isomer gugus fungsi. Yang membedakan adalah mempunyai rumus molekul yang sama tetapi atom-atomnya terhubung dengan cara lain, sehingga membentuk gugus fungsinya berbeda. Nah, yang akan saya bahas adalah butana. Isomer butana, di sini saya mengambil dua model. Model yang pertama adalah N-butana dan yang kedua adalah 2-metil-propana. Seperti apa? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Model yang pertama, dengan rumus molekul C4H10. Rumus struktur sedemikian rupa dengan nama senyawa N-butana. Sifat fisika N-butana dengan rumus kimia C4H10. Massa molar 58,12 gram per mol. Penampilan gas tak berwarna. Titik didih -1 hingga 1 derajat Celcius atau 272 hingga 274 Kelvin. Dengan titik lebur -140 hingga -134 derajat Celcius atau 133 hingga 139 Kelvin. Kelarutan di dalam air tidak larut. Hal ini dikarenakan golongan alkana termasuk nonpolar sehingga tidak larut dalam air. Nah, berikut ini adalah gambar visual dari N-butana. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat gambar visual berikut ini. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat 4 buah atom C yang tersusun lurus sehingga namanya N-butana. Kemudian terdapat atom H sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sehingga namanya N-butana. Kita lanjut ke pembahasannya.
Setelah kita mengetahui sifat fisika dari N-butana, kita lanjut ke sifat kimia dari N-butana. Senyawa N-butana berupa gas tak berwarna dan berbau seperti bensin atau seperti gas alam. Nah, senyawa N-butana ini berbahaya loh ya teman-teman. Selanjutnya kita ke model yang kedua dengan rumus molekul C4H10. Sama ya, dengan struktur seperti ini dan dengan nama senyawa 2-metilpropana. Kita lanjut ke sifat fisika dari 2-metilpropana dengan rumus kimia C4H10. Massa molar sama yaitu 58,12 gram per mol. Penampilan gas tak berwarna, titik didih minus 11,7 derajat Celcius atau 10,9 derajat Fahrenheit atau 261,4 Kelvin. Titik lebur minus 159,6 derajat Celcius atau minus 255,3 derajat Fahrenheit atau 113,5 Kelvin. Kelarutan di dalam air tidak larut karena sama termasuk non-polar. Berikut ini adalah penampilan visual secara 3 dimensi dari 2-metilpropana. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa perhatikan berikut. Nah, di sini terlihat sama dengan 4 buah atom C dan 10 atom H yang tersusun sedemikian rupa. Oke, kita lanjutkan ke pembahasannya. Setelah kita mengetahui sifat fisika dari 2-metilpropana, kita lanjut ke sifat kimianya ya. Senyawa 2-metilpropana berupa gas tak berwarna dan sangat mudah terbakar. Nah, sehingga mempunyai simbol seperti ini. Nah, kedua model senyawa hidrokarbon di atas termasuk golongan alkana bukan? Yang artinya kedua model senyawa hidrokarbon tersebut mempunyai sifat fisika dan sifat kimia yang sama. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa sifat fisika alkana antara lain yang pertama, alkana adalah molekul nonpolar sehingga tidak dapat larut dalam air. Dan yang kedua, C1 hingga C4 adalah gas, terbukti. Kemudian C5 hingga C17 adalah cairan dan yang memiliki 18 atom karbon atau lebih adalah zat padat pada 298 Kelvin. Dan yang ketiga, alkana tidak berwarna dan tidak berbau. Dan yang terakhir, titik didihnya meningkat seiring dengan peningkatan massa molekulnya. Dan yang terakhir, sifat kimia alkana antara lain dapat mengalami reaksi substitusi atau disebut juga reaksi pertukaran dengan unsur halogen F2, Cl2, Br2, dan I2. Yang kedua, dapat mengalami reaksi pembakaran sempurna atau biasa disebut dengan reaksi oksidasi. Yang ketiga, dapat mengalami reaksi eliminasi atau reaksi penghilangan atom pada senyawa hidrokarbon. Dan yang terakhir, pentana, heksana, heptana, dan oktana digolongkan sebagai senyawa berbahaya dan dapat merusak lingkungan. Sehingga harus hati-hati ya teman-teman. Nah, pembahasannya sudah selesai. Terima kasih buat segala perhatiannya. Semoga teman-teman semua paham dengan materi yang saya sampaikan. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.